lihat kesimpulannya, ada dua jenis penyakit, ya. Pertama penyakit jasmani, yang kedua penyakit rohani, ya. Penyakit jasad, obatnya dawa, perlu tabib atau dokter, yang menyembuhkan adalah Allah. Penyakit rohani, ya. Penyakit rohani ada di dalam ruang hati berupa perasaan, namanya marad, obatnya syifa, yang menyembuhkan Allah. Ini sembuh tanpa proses, ya. Kemudian penyakit rohani atau penyakit psikis itu letaknya di dalam kolbu, ya, sifatnya abstrak, tidak terlihat atau disebut non medis, ya. Bisa lihat. Kemudian di dalam kolbu manusia tidak hanya penyakit rohani saja, ada juga penyakit jiwa. Nah, penyakit yang ruhaniyah ini perlu underline, ya, perlu penebalan. Penyakit yang disebut penyakit ruhani, penyakit yang disebabkan oleh roh. Beda nggak ruh dengan roh? Ruh dan roh. Oke. Kalau gitu satu ini lagi. Nah, ini penting karena closingnya, ya. Ibu pernah mendengar roh jahat, roh gentayangan. Nah, bahasa Inggrisnya roh apa? Spirit. Nah, gitu kan? Nah, ya baik, ya. Ini untuk menegaskan kembali, ya. Saya ulang kembali, namanya sakit. Ada berapa jenis? 2. Ruh, jasad. Kalau jasad di sini perlu apa? Obat atau apa? Dawa. Letaknya di mana? Di muka bumi. Perlu dokter. Selesai, ya, sampai di situ. Nggak sembuh di rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C, itu enggak apa-apa. Tabib, hijamah, bekam, herbal, itu di sini. Yang kedua penyakit ruhaniyah. Disebabkan oleh roh. Roh manusia saat ditiupkan kepada jasad, dia tidak dalam satu bentuk ruh itu saja, tetapi jadi 2. Yang pertama adalah ruh itu sendiri yang bertakwa, yang kedua adalah jiwa atau nafs yang berperasaan, yang ditugaskan untuk menghidupi jasad. Begitu hamba Allah. Nah, di dalam tubuh manusia selain ruh manusia itu sendiri yang bertakwa, di situ ada nafas, di sampingnya ada setan. Ada setan yang disebut korin. Setiap manusia ada korin yang mendampinginya. Jadi ini penyakit jasad, oke, selesai. Ini penyakit ruhaniyah, itu ada 2, ada jiwa, ada juga gangguan setan. Gitu, ya. Ya, di sini gangguan setan. Kemudian gangguan setan dibagi menjadi 3. Itu ada penyakit gangguan jin, ada ain, ada sihir. Itu, ya. Baik, gangguan sihir ini, jin ini dulu. Jin ada 3, jin nasab, jin yang diundang disebut hodam, ada juga jin sihir. Baik. Ada sihir itu dibagi menjadi 2, ya, dibagi 2. Sihir yang mengenai tubuh manusia, ini ada 4 jenis, 1, 2, 3, 4. Ada sihir yang menimpa akal, ini ada 6 jenis. Baik, sihir yang menimpa akal itu namanya sihir gila, sihir perceraian, sihir pelet, ya. Sihir, ulang lagi, ya, sihir gila, sihir perceraian, sihir pelet, ya. Kemudian juga sihir hawatif, ya, dan jilb at-tahyil. Baik, kemudian sihir yang menimpa tubuh ini sihir pendarahan, sihir di dalam rahim, ya. Kemudian sihir yang menyebabkan impotensi, dan juga sihir yang menyebabkan kemandulan, dan sihir yang menyebabkan lumpuhnya tubuh manusia. Kita akan bahas dalam slide, ya, sebentar lagi. Jadi Bapak sekalian, nah, diperhatikan kembali ke dalam slide-nya. Mohon di switching. Ada gangguan jin, ada sihir, ada ain. Ya, diperhatikan di sini. Gangguan jin itu ada 3 jenis gangguan jin. Ada jin nasab, jin yang diundang manusia sendiri, ada jin karena sihir. Sebab-sebabnya masuknya mereka ada yang natural, ada yang karena dia bersedih atau takut tadi, ya. Ada juga diundang oleh manusia, ada juga jin nasab dari leluhurnya, ada juga yang disebabkan oleh hasad atau sihir. Baik, kemudian selanjutnya ciri-cirinya,
kalau seseorang itu gangguan penyakit di dalam ruang hatinya itu bukan gangguan jiwa ya, tetapi dia gangguan setan, maka cirinya ada 70. Begitu. Ada 70 keadaan yang terjadi pada seseorang yang tidak nyaman hatinya, yang ini bukan gangguan pada nafsunya atau jiwanya, tetapi disebabkan setan. Apa itu cirinya? Dilihat. Yang pertama ada perubahan pada emosinya, ya. Kadang dia marah, kadang dia nangis, tidak stabil. Kalau marah tidak terkontrol, was-was, cemas yang tinggi, penakut, paranoid, tidak fokus, ya, dan pelupa. Juga selalu ada gangguan pada ibadah. Begitu. Ada gangguan pada ibadahnya, malas sholatnya, lupa rakaat sholatnya, tidak khusyuk, sering melihat penampakan-penampakan, pirasat yang tajam, bayangan yang nampak nyata, ada perasaan, ada bisikan-bisikan, ada was-was, kemudian juga indigo pada anak keturunannya kemudian hari, kemudian juga ada keadaan yang membuat dia sedih berkepanjangan, ya, jomblo menahun. Oh ini penyakit yang ada di berbagai tempat. Saya pernah ada acara namanya Jodohku Sudah Dekat, khusus untuk yang punya penyakit ini. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Yang daftar 30 perempuan, 30 laki-laki, 300 perempuan. Mungkin ada yang ikut ya. Di Makassar itu lebih parah. 20 laki-laki, 400 perempuan. Sampai kecil banget laki-lakinya gitu. Sisanya adalah gini. Dan tidak pernah negatif orang yang punya kesulitan masalah jodoh itu gangguan setan. Sekitar 70%. 30%-nya gangguan jiwa. Kenapa dibully terus? Harus dimotivasi ya kan? Agar terpanggil ya. Berikutnya ya sekalian, penyakit jantung, kanker, lupus, asma, sesak napas, sakit menahun yang tidak terdeteksi. Nah ini 7 titik Pak. Mata, telinga, kepala, tengkuk, belikat, jantung, lambung, satu lagi tulang belakang. Sempurna ya. Saraf kejepit itu gangguan setan 100%. Enggak 99, 100%. Bisa dibuktikan Bapak sekalian ya. Cukup sentuh, bacakan, itu akan langsung terasa hangat atau panas, atau bisa jadi kerasukan di tempat. Ya. Baik. Selanjutnya, penyakit yang misterius, yang aneh, janggal, pendarahan terus-menerus, menstruasi, ya, sulit sakaratul maut, impotensi, ejakulasi dini, gangguan seksual, mandul dan lain-lain. Yang terakhir ini ada gangguan pada malam hari, susah tidur, susah bangun subuh, mimpi buruk dan menyiksa, ya, mimpi ditindih, bercinta, ya, mimpi diperkosa, mimpi digigit. Kemudian bangun ada bekas-bekas gigitan, ya, ada yang mengalami itu, ada lebam-lebam, ya, di paha terutama, di area-area lain juga. Juga ada gangguan pada anak-anaknya. Jadi ketika kita dalam keadaan gangguan setan tersebut, kita mengandung, kita punya anak, maka anaknya juga diganggu, begitu. Baik, ada yang dapat 5 poin enggak? 5 poin saja itu sudah cukup menjadi diagnosa awal bagi Anda untuk tidak lagi mengambil obat-obat yang lain selain Al-Quran. Karena akan sembuh dengan Al-Quran Al-Karim insya Allah.